Eh, Cek dulu suara nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kedengaran jelas suara saya? Maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran. Oke, kita mulai saja ya untuk karena waktunya sudah jam 4, nanti Pak Ustadz masuk di jam 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ustadz Bendri, nanti belum masuk. Kemudian yang terhormat dari yayasan, kemudian Bapak Ibu guru yang hadir tadi ada minimal ada Pak Yusuf dan Pak Eldi yang membantu kita di sini. Lalu Pak juga yang terhormat Bapak Ibu orang tua siswa SD SMP Ibnu Hajar. Baik, perkenalkan saya Adi Sabariman sebagai MC acara sore hari ini. Saya ortu dari Arya kelas 8 SMP. Baik, saya bacakan dulu susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian selanjutnya tilawah Quran, dilanjutkan sari tilawah, kemudian nanti sekitar jam 4 materi inti dengan tema melatih anak tetap disiplin menerapkan nilai-nilai Ramadan pasca Idul Fitri. Nanti ada sesi tanya jawab, nanti dipandu moderator Pak Eldi, kemudian nanti ada penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu kita menginjak acara berikutnya. Maaf, kita buka dulu acara ini untuk kelancaran ini dengan suratul Al-Fatihah. Ila hadatul Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu tilawah dengan membacakan Quran surat Hud ayat 112 sampai 113 dibawakan oleh Ibu Irma dan Ibu Evi. Keduanya kami persilakan. Bu Irma dan Bismillahirrahmanirrahim. Wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Innahu bima ta'maluna basir. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, mohon maaf, saya tilawahnya ambusis kayak tadi saya punya Bu Evi. Baik, untuk acara selanjutnya adalah acara ini yang dibawakan oleh Pak Ustadz Bendri dan nanti di Pak Moderator Pak Eldi. Kita cek. Assalamualaikum Pak Ustadz, sudah join kah? Tadi info dari Bapak asistennya sedang di perjalanan. Coba nanti saya kontak lagi ya. Assalamualaikum Pak Ustadz Bendri, apakah sudah join? Di sini belum ada nama ya. Baik. Ya. Kah? Nya. Assalamualaikum Pak Ustadz Eldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, sambil kita nunggu Pak Ustadz Bendri nih Pak Eldi nih. Di infonya sih sedang di perjalanan, belum masuk ya. Boleh ini Pak Eldi, mungkin kita tanya jawab sebentar ya, bukan tanya jawab sih. Kira-kira kalau dari ini Pak Eldi, tips-tips dari Bapak Ibu Guru terkait apa ya, kita untuk bisa mendisiplinkan anak-anak terkait yang kemarin nilai-nilai Ramadan di pasca Idul Fitri, gimana nih Pak Eldi kira-kira nih? Yang sejauh ini seperti tahun lalu misalkan pas saat tatap muka gitu ya. Pas saat tatap muka terus habis lebaran tuh anak-anak kira-kira di sekolahan gimana tuh Pak Eldi itu? Mungkin lebih tepatnya diarahkan kepada Ustadz Yusuf. Gimana nih? Pak Ustadz Yusuf nih boleh sedikit Pak gambaran Pak belum pas dulu sebelum pandemi Pak. Mana? Punten nih baru bisa dijawab nih Pak Adi. Siap. Biasa anak-anak. Assalamualaikum semuanya dan punten kameranya dinonaktifkan. Jadi pertanyaannya gimana Pak Adi? Kayaknya susah pertanyaannya. Enggak Pak, ini pas dulu zaman sebelum pandemi, kira-kira pas setelah Ramadan, terus libur Lebaran itu pas masuk itu siswa kira-kira gimana tuh Pak? Pas di sekolah itu? Biasanya kalau Linannya, ya. masuk sekolah, anak-anak kita coba biasanya kan hal bihal dulu tuh Pak Adi. Seperti yang kemarin ya, hal bihal ya. Yang coba kita lakukan, kemudian kita coba cek seperti apa ibadahnya selama bulan Ramadan gitu ya.
Nah, kalau untuk selanjutnya memang ini kalau online memang kita agak sedikit masih perlu tips mungkin ya. Tadi saya lihat Ustadz Benny sudah hadir, tapi lewat lagi gitu ya. Mungkin nanti dari Ustadz Bendri bisa memberikan arahan buat kita semuanya. Tapi yang pasti memang ayah bunda gitu ya, selama online memang kuncinya lebih banyak pada orang tua gitu ya. Bukan berarti menghilangkan fungsi dari guru, karena guru juga sebenarnya punya power juga, terutama biasanya di anak-anak kelas rendah gitu ya. Kebetulan anak saya di TK Ilmu Hajar, sekarang sudah mulai saya rasakan ketika misalnya saya bilang, Fis, istirahat. Kata Bu Guru juga istirahat mah main gitu ya. Waduh. Iya, saya bilang nggak salah Bu Guru gitu ya. Cuman saya bilang istirahat itu terkadang diam, terkadang main gitu. Yang saya maksudkan sebenarnya diam gitu kan. Gitu Pak Adi. Baik. Nah, ini sudah hadir. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Pak Ustadz Bendri sudah masuk. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz Bendri. Assalamualaikum Pak Ustadz Bendri. Baik, info dari Pak Said. Beliau baru tiba, sedang sholat dulu. Baik, mungkin bisa dilanjut kita diskusi sebentar tadi. Terima kasih Pak Yusuf ya. Kira-kira sekarang dari Pak Eldi ini Pak, ada masukan-masukan Pak untuk kami lah ya, untuk bisa tips-tips mengingatkan kepada anak-anak ya, untuk bisa disiplin melakukan hal-hal yang positif kemarin di bulan Ramadan. Mungkin bisa kasih tips-tips sedikit gitu Pak Eldi, mungkin dari pengalaman Pak Eldi sendiri ataupun dari guru-guru yang lain seperti itu ya kira-kira ya. Monggo Pak. Baik Pak Adi, saya sedikit menambahkan mungkin apa yang telah disampaikan Pak Yusuf. Pertama, saya kan belum berkeluarga Pak, gitu ya. Jadi belum ada pengalaman bagaimana mendidik anak yang sebenarnya, hanya teori saja yang saya punya dan hanya pengamalan di sekolah saja yang saya bisa amalkan. Nah, untuk hal ini mungkin memang titik beratnya ada pada orang tua Pak. Nah, memang kan yang namanya iman itu yazid wa yanqus ya Pak. Kadang naik, kadang turun. Itu bisa dirasakan bukan hanya oleh kita saja. Bahkan anak-anak pun lebih naik turunnya kalau memang kurang motivasi, kurang arahan dari kita. Jadi kalau saya pribadi sih menekankan kepada anak, terus diomongan kita nama Sunda nama, terus dikasih tahu akan hal kebaikan. Karena tadi karena yang namanya manusia ketika sudah lepas dari bulan suci Ramadan, kadang lingkungan sudah mempengaruhi, situasi sudah mempengaruhi, maka tidak ada lain, kita harus terus-menerus ngasih tahu kepada anak kita. Itulah kuncinya, karena iman, yang namanya iman kadang naik, kadang turun. Mungkin itu tips dari saya Pak, terus ngasih tahu. Karena memang lingkungan sekarang kan, susah lah Pak ya, serba online, guru nggak bisa apa-apain, nggak bisa memantau secara langsung. Jadi hanya orang tua yang bisa memantau secara langsung. Mudah-mudahan orang tua semuanya nggak bosan-bosan gitu ya mendidik anaknya gitu. Oh, siap. Baik. Ya betul Pak. Apalagi kan sekarang memang kalau lihat sendiri sistem online ini ya, jadi memang kadang tidak terawasi gitu ya, ibaratnya kadang main gadgetnya itu apakah ini ngerjain tugas atau yang lain, mereka seperti itu memang. Baik, kita cek dulu lagi ya Pak Ustadz, apakah sudah ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz Bendri. Belum ya sepertinya ya. Mungkin dari
Bapak Ibu bisa memberikan masukan ya. Nanti ada door prize nih buat yang mendapat nih. Boleh Bapak Ibu? Pengalaman dari putra putrinya yang melakukan online ya. Sambil untuk mengisi waktu sebelum Pak Ustadz Bendri memberikan materinya. Silakan Bapak Ibu, ada yang memberikan sharingnya. Dengan Pak Hakim Salman ini ya, membukakan Pak. Bentar Bapak Ibu ya, dan sedang menunggu Pak Ustadz Bendrinya sedang sholat. Dan informasi dari perjalanan, baru tiba di kediaman beliau, kemudian sholat dulu. Mungkin Pak Yusuf ada info-info terakhir nggak Pak? Ini nanti kan masuk-masuk sudah naikkan kelas ya. Ada info-info terbaru nggak Pak Yusuf, boleh disampaikan mungkin? Info terakhir yang saya terima, simulasi PTM itu kan dihentikan. Jadi seharusnya Ibnu Hajar, kalau SD sebenarnya masuk simulasi di tanggal 22 sama tanggal 24 pekan depan. Tapi karena simulasi dihentikan, maka ya simulasinya ya, uji cobanya itu dibatalkan. Sedangkan untuk SMP-nya sendiri kemudian ke tahap 3 gitu. Tapi karena tadi dihentikan, berarti untuk simulasi dihentikan. Walau alam untuk nanti tahun ajaran baru, apakah itu bisa PTM? Kalau melihat dari beberapa berita dari Dikbud, menyatakan bahwa untuk zona merah itu PTM-nya tidak bisa dilakukan kalau zona merah gitu ya. Tapi apakah nanti Ibnu Hajar seperti apa gitu ya Pak ya? Seperti biasa lah pengajarnya. Coba untuk memberikan sesuatu lah buat Bapak Ibu sekalian gitu ya. Karena saya yakin 1,5 tahun bukan suatu hal yang mudah buat kita mendidik anak-anak langsung di online gitu ya. Baik itu orang tua, baik guru itu mengalami suatu hal kendala lah gitu ya. Maka mudah-mudahan sih kalau kita selalu mencoba berada di pertengahan, tidak dalam arti berlebihan menjaga dia tidak berlebihan gitu ya, tapi juga tidak terlalu lengah. Nah itu yang paling penting karena Islam mengajarkan kepada kita untuk pertengahan gitu ya. Betul. Nanti kita bisa bikin terobosan, tapi nanti mungkin juga menunggu. Kalau saya sendiri sih punya rencana. Tapi memang ini belum disampaikan kepada pimpinan, apakah langsung nanti di bulan Juli langsung dibuka atau bagaimana. Tapi kalau saya sendiri mungkin karena itu masa setelah liburan, sepertinya harus dijaga dulu. Langsung gitu. Dan juga harus mempersiapkan dulu apakah memang harus di-blended gitu ya, dilakukan proses campuran lah gitu. Nah ini seperti Ustadz Bendri sudah ini, Adi nih. Tuh sudah tuh. Ya, baik. Assalamualaikum Pak Ustadz Bendri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hadir beliau. Baik Pak, ini tadi kami sudah mulai dan sekarang sesi Pak Ustadz nanti dipandu moderator Pak Eldi. Monggo waktu kami persilakan Pak Eldi. Kajian pada hari ini ataupun sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah.
wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kantun kepada para keluarganya, para sahabat, para tabiin, atba'ut tabiin, sampai ke umatnya yang di akhir zaman. Wabil khusus, mudah-mudahan kita semua yang ada di majelis ilmu ini diangken, diakui janten umatna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Mukarram Bapak Ustadz Benri Jaisur Rahman yang saya muliakan dan kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, telah memenuhi undangan dari kami. Semoga Ustadz diberikan umur yang panjang, kemudian diberikan rezeki yang melimpah, dan tentunya diberikan keberkahan dalam kehidupannya. Amin ya Allah. Dan tak lupa para ibu, para bapak, wali murid yang saya hormati. Para bapak, ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk memandu acara kajian hari ini. Perkenalkan, nama saya Eldi Kustian. Insya Allah saya akan membantu acara kajian hari ini dari awal sampai akhir. Para hadirin yang berbahagia, dengan berjalannya waktu, maka terjadilah perputaran waktu. Baik itu dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, dan seterusnya. Nah, 2 bulan yang lalu kita telah kedatangan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Di mana di bulan itu kita sangat rajin sekali gitu ya Bu, Pak, rajin sekali dalam hal ibadah. Misalkan dalam hal ibadah sholat sunat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Bulan puasa telah berlalu. Hari ini kita telah kedatangan bulan Dzulqa'dah, di mana ada jangka waktu 2 bulan setelah pasca Idul Fitri. Nah, apakah nilai-nilai kemudian amal ibadah kita sama dengan apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan? Itu pertanyaan yang sangat besar bagi kita, dan kita sendiri yang bisa menjawabnya. Oleh karena itu, insya Allah pada hari ini bersama Ustadz Benri Jaisur Rahman akan membahas bagaimana tips, motivasi, pensegaran, dan lain sebagainya, bagaimana cara pengamalan bulan suci Ramadan di bulan lainnya. Oleh karena itu, Ustadz Benri dikasih waktu untuk menyampaikan 40 menit, dan setelah itu insya Allah ada sesi tanya jawab 2 sesi. Mudah-mudahan. Nah, kemudian sebelum saya serahkan kepada Bapak Ustadz, saya akan membacakan dulu CV beliau. Nama Ustadz Benri Jaisur Rahman. Kemudian beliau, pendidikan beliau alumni Ma'had Al-Hikmah Jakarta. Kemudian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Kemudian alumni Ma'had Utsman bin Affan Jakarta. Kemudian profesi beliau sekarang pertama itu mubaligh ya, beliau adalah seorang penceramah. Kemudian yang kedua penggiat kekokohan keluarga. Yang ketiga pendiri dan pembina Yayasan Langkah Kita. Kemudian yang keempat pendiri Aliansi Cinta Keluarga Indonesia. Ya Allah. Dan yang kelima penulis buku serial Fatherman. Ya, Masya Allah beliau juga seorang penulis. Kemudian yang keenam, beliau adalah merupakan pengurus MIUMI atau Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia cabang DKI Jakarta. Dan yang terakhir beliau merupakan narasumber berbagai seminar dan kajian. Masya Allah sekali kalau kita melihat CV beliau, dan ini mungkin belum banyak disebutkan lagi yang lainnya gitu. Baik para hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan, resapi. Jangan ada yang bersuara ya ibu-ibu. Matiin itunya suaranya gitu ya, biar kita khusyuk mendengarkannya gitu ya. Baik, saya serahkan kepada Al-Mukarram Ustadz Benri Jaisur Rahman, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, jazakallah khair Ustadz Eldi Kustian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an, yang saya muliakan, saya hormati Kepala Sekolah dari Sekolah Islam Ibnu Hajar, Katulampa Bogor, ya Bapak Yusuf. Juga yang saya muliakan, saya hormati Ketua Komite Orang Tua ya Sekolah Islam Ibnu Hajar, Katulampa Bogor, ya Bapak Adi. Buat para asatizah, para guru, pengurus yayasan, di mana masa pandemi ini mereka bekerja luar biasa ya, mensinergikan bagaimana kecerdasan mereka dengan perangkat teknologi digital yang dimanfaatkan untuk pendidikan anak-anak kita. Kita doakan buat para guru, para pengurus yang juga bekerja keras untuk pendidikan anak kita, Allah balas dengan kebaikan. Juga buat para ayah dan bunda, meskipun saya lebih banyak melihat wajah bundanya, entah ayahnya di mana ya di akhir pekan. Mudah-mudahan ini sesi ini bukan sesi yang bunda justru malah makin menambah bekerja keras ya, sebab seolah-olah materi-materi parenting itu hanya dibebankan kepada bunda. Alhamdulillah saya melihat ada Ayah Arif nih ya. Ayah Arif nih langganan nih, saya melihat wajahnya nggak asing lagi nih, sering banget ngikut kajian saya, dan juga beberapa orang tua lainnya. Saya ingin menyapa anak-anak kita yang juga nampak ya di mata saya nih. Ada Ananda dari Bunda Ria nih, Ria Ariesta, dia 2 orang nih, Masya Allah ya, sambil ngemut ya, mungkin lapar kali pun sampai kertas digigitin dari sebelah. Ada juga anak-anak yang lain yang juga mungkin menyimak acara kita ini. Saya sangat bahagia ketika anak-anak kita, walaupun mereka nggak ngerti apa yang disampaikan ustadznya, tapi hadir menyimak kajian-kajian Islam adalah salah satu upaya kita mendekatkan mereka kepada agama sedari kecil. Kita doakan semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, para asatizah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sore ini di akhir pekan kita bersilaturahim via online di bulan Zulqa'dah yang menandakan bahwa Syawal yang telah lewat beberapa hari, dan kita masih menjalani kehidupan yang mudah-mudahan tidak pernah lupa imajinasi kita betapa kita telah ditempa oleh sebuah program yang ada di bulan Ramadan. Dan sejatinya Ramadan kita sudah sama-sama paham adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, dan berharap setelah Ramadan orang-orang justru mendapatkan energi baru untuk menapaki kehidupan. Karena itu nasihat yang disampaikan kepada kita dari para syekh, dari para masyayikh kita, dari para orang tua kita, para guru-guru kita, kata mereka adalah la takunu ramadaniyin ya, jangan kalian jadi ramadaniyin, walakin kunu rabbaniyin, tapi jadilah kalian orang-orang yang rabbani. Jangan jadi ramadaniyin, maksudnya orang-orang yang cuman soleh di 1 bulan saja di bulan Ramadan, tapi jadilah kalian generasi yang rabbani, yang solehnya itu yaitu adalah sepanjang hayat. Kenapa? Karena Allah tak pernah lalai dalam mengawasi kita. Maka ini menjadi tantangan kita, terutama menjaga nilai-nilai setelah Ramadan itu menjadi sebuah dasar yang membuat anak-anak kita memiliki terus semangat gairah dalam menjalankan apa yang menjadi kewajiban mereka. Tentu ini bukan hal yang mudah. Setiap kita berpikir untuk anak-anak kita
untuk menjadi orang-orang yang soleh, untuk menjadi anak yang menghafal Quran, untuk menjadi anak-anak yang menjaga nilai-nilai sepanjang setelah Ramadan, maka nasihat ini sebenarnya kembalikan ke diri kita dulu. Kita sendiri setelah Ramadan semangat nggak? Gitu. Kita sendiri setelah Ramadan nampak nggak kita begitu gairah nggak kita memegang Al-Quran? Karena ingat, ilmu parenting bukan ilmu yang membuat kita hanya fokus kepada perbaikan anak. Ini pemahaman yang salah. Parenting ada ilmu yang membuat kita justru memperbaiki diri sebagai orang tua. Maka disebut parenting. Kalau ilmu yang membahas tentang anak ke anak mulu namanya childrening. Childrening itu ke anak. Kita ini parenting. Makanya jangan sampai tema-tema kita hanya mensasar anak, menjaga nilai-nilai anak. Hei gitu, kamu sendiri sebagai ortu gimana? Ya, yang dipikirin sekarang, aduh, abis ini mau makan mie ayam di mana ya? Oh ya, seblak di daerah Simpang Bogor tuh enak tuh, apalagi sotominya. Jadi anak-anak dimotivasi supaya semangat menjaga nilai Ramadan, ortunya nggak ada. Inilah salah kaprah dalam pengasuhan. Makanya yang pertama kali tengoklah diri kita, seberapa gairah kita dalam ibadah-ibadah kita, itulah yang akan dilihat oleh anak-anak kita. Ya, bagaimana kita memperbaiki diri, itulah yang menjadi dasar anak-anak kita memperbaiki diri. Makanya Al-Quran ketika membahas tentang doanya Nabi Ibrahim, Al-Quran menceritakan betapa Ibrahim adalah contoh orang tua teladan, di mana sebelum meminta anaknya menjadi anak yang soleh, solehah, Ibrahim minta dirinya dulu. Kita bisa lihat misalnya dalam surat Ibrahim ayat 35 ketika Ibrahim berdoa, Rabbij'al hadzal balada aminah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan nyaman. Jangan jauhkanlah aku juga keturunanku dari menyembah berhala. Ibrahim memulai dengan kalimat wajnubni, jauhkanlah aku. Ibrahim menyadari bahwa tauhid itu seringkali tidak disadari merusak jiwa kita. Karena itulah Ibrahim meminta supaya dirinya dulu diselamatkan. Padahal secara logika Ibrahim kan nabi, masa iya nabi dalam hal ini ya menyimpang, tapi Ibrahim mengajarkan fokuslah kepada diri sebelum kepada anak. Itu pula yang membuat Ibrahim ketika memohon kepada Allah dalam doanya Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, surat Ibrahim ayat 40. Ya Rabb, jadikanlah aku penegak sholat, demikian juga zuriati, keturunanku. Padahal kalau kita pikir secara logika, masa iya Ibrahim gak sholat? Kan Ibrahim nabi. Tapi Ibrahim memberitahu bahwa minta kepada Allah tentang perbaikan diri itu penting. Supaya apa? Anak-anak akan terbawa. Ibarat kata ortu adalah lokomotif, anak-anak adalah gerbong. Kalau lokomotifnya belok, maka demikian juga anak-anaknya belok. Maka tengoklah semangat yang diterapkan ke anak itu adakah di dalam diri kita. Apakah kita semangat dalam urusan-urusan agama? Karena itu nasihat pertama buat kita yang hadir hari ini termasuk saya, betapa Ramadan sudah lewat sekitar sebulan lebih, adakah nilai-nilai Ramadan terpatri dalam diri kita? Jadi peringatan pertama, jangan menuntut anak. Berdoalah untuk diri kita agar jangan sampai kita jadi hamba-hamba yang Ramadaniyin. Dan urusan doa ini menunjukkan betapa Allah mengajarkan kita untuk fokus kepada diri. Makanya jangan sampai doa kita yang sering dilafazkan hanya fokus ke anak aja. Betapa banyak ya ortu kalau ditanya Ustaz bapak-bapak, ibu-ibu sering doain anaknya, sering. Pasti bilang, saya Ustadz sering. Oh, alhamdulillah. Biasanya doanya pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia ya. Biasanya bahasa Indonesia Ustadz. Oh, boleh. Gak ada masalah. Bunyi doanya gimana? Ya, biasanya di antara kita doanya ya itu, ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh, soleha, penghafal Al-Quran. Dan doa ini lafaznya sering kita ucapkan. Apakah doa ini salah? Tentu tidak salah. Doanya baik kok. Tapi doa ini tidak tepat.
Kenapa tidak tepat? Karena betapa banyak ortu mendoa seperti ini ketika tanya balik, ibu minta dirinya solehah nggak? Bapak minta jadi bapak yang soleh nggak? Atau yang lebih gampang, ketika minta anak hafal Quran, maaf bapak minta nggak hafal Quran? Banyak tuh bapak-bapak, yang enggak lah Ustadz, saya kan udah tua, kan nggak nyambung. Giliran anak dituntut untuk soleh-soleha, bapaknya, ibunya enggak. Makanya kadang-kadang ini yang enggak fair. Banyak giliran doa untuk urusan akhirat itu untuk anak. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh, soleha penghafal Al-Quran setelah Ramadan, terjaga imannya. Giliran bapak ibunya doanya, ya Allah tambahkanlah gajiku, naikkanlah jabatanku, mudah-mudahan tahun 2024 bisa lolos ke Senayan. Jadi yang dipikirin itu giliran orang tuanya dunia, anaknya akhirat. Ini mah nggak bakalan nyambung. Betapa banyak ortu yang bangga nanti di akhirat ada anak yang akan memahkotai orang tuanya, ya, dengan mahkota di pintu surga. Saya bilang ketika kita mana hadis ini, nengok layak nggak kita dimahkotai? Jangan-jangan anaknya nyari kita. Loh kok bapak ibuku nggak ada? Ternyata kata Allah, bapak ibumu di dunia nggak mikirin urusan akhirat, jadi dicemplungkan ke neraka. Kebayang nggak anak itu memahkotai siapa? Jadi jangan sampai hadis ini jadi patokan untuk anak-anak. Ayo hafalkan Quran supaya nanti mahkotai mama. Pertanyaannya, mama masuk surga nggak? Bapak masuk surga nggak? Nanti aku cari-cari di surga kagak ada. Makanya yang fairnya itu jangan nyuruh anak untuk memahkotai kita dengan hafal Quran. Justru kita berpikir kita memahkotai bapak ibu kita. Jadi kitanya jadilah anak dalam urusan ini. Jangan jadi ortu yang nuntut baik. Ini penting ya, karena memang banyak catatan-catatan tentang perilaku-perilaku anak itu yang ortu hanya fokus kepada target objeknya. Anak saya kenapa ya? Kenapa? Banyak yang lupa bahwa jangan-jangan kitanya lah yang harus mengukur diri dulu. Mengukur diri. Maka yang pertama kali, bagaimana Ramadan itu menjadi nilai yang terus akan terlestarikan di dalam jiwa anak-anak kita, semua bermula dari apa yang sejatinya dari orang tuanya. Karena ortu itu ibarat gardu listrik yang akan memberikan energi cahaya kepada yang dekat dengannya, itu anak-anaknya. Bagaimana mungkin anak-anak bisa memiliki cahaya yang terang kalau gardunya sendiri ternyata koslet, atau gardunya sendiri ternyata dalam hal ini jebol energinya. Ini yang pertama. Maka jangan sampai kita jadi ortu yang lalai dalam urusan menjaga nilai-nilai kita. Oh iya ya, saya makanya kadang-kadang kemarin tuh nangis ketika misalnya dalam hati gini, nggak boleh, jangan sampai. Bagi saya puasa Syawal itu bukan urusan sunnah dan tidak sunnah. Ini puasa itu urusan malu dan tidak malu sama Allah. Maksudnya apa? Kalau nggak bisa menuntaskan puasa sunnah 6 Syawal itu saya malu. Malunya apa? Betapa Ramadan baru aja berlalu tapi nggak punya gairah untuk cuman puasa 6 hari. Malu sama Allah. Berarti yang 30 hari itu nggak mampu membuat kita memiliki energi untuk 6 hari. Malu. Makanya saya berpikir dalam diri, ya Allah jangan sampai nggak sempat puasa Syawal tuh. Kalau sampai 6 hari nggak dapat, malu depan Allah. Berarti yang Ramadan kemarin nggak ngefek, membentuk kebiasaan diri kita. Jadi ini menjadi suatu pelajaran dalam urusan menjaga ya nilai-nilai yang ada dalam jiwa anak kita. Yang kedua, apa yang membuat orang itu bisa memiliki gairah yang tinggi dalam urusan yang terkait dengan nilai-nilai akhirat, apalagi anak-anak. Tidaklah seorang anak itu memiliki semangat gairah yang terus terjaga dalam urusan ibadah kecuali bara yang selalu dalam jiwa mereka selalu nyala. Bara itu namanya al-iman. Bara yang membuat seseorang itu tidak mudah merasa lelah, yang membuat seorang terus bergerak adalah iman yang menjadi dasar kenapa seorang itu tetap memiliki semangat yang terus ya tidak pernah padam.
Ini pula lah yang mendasari para sahabat itu memiliki gairah yang tinggi terhadap urusan agama. Ini pula yang membuat sahabat itu bahkan dalam keadaan sakit pun tetap berangkat ingin jihad. Kalau sekadar untuk gagah-gagahan, kalau sekadar untuk petantang-petenteng, maka mungkin banyak mereka yang mundur. Itulah mengapa orang-orang munafik banyak yang tidak mau ikut serta dalam peperangan, khususnya perang Badar, karena sebagian ahli menyebutkan perang khususnya perang Badar adalah seleksi Allah terhadap mana yang mukmin yang sodik, mana yang kadzib, mana yang golongan mukmin, mana yang munafik. Nah, apa yang membuat sahabat itu salah satunya semangat dalam urusan bahkan dalam yang paling berat. Yang paling berat itu apa? Dalam urusan jihad. Suatu hari ketika turun perintah Allah, infiru khifafa wa thiqala, berangkatlah kamu dalam keadaan ringan maupun berat, maka ada sebagian sahabat yang berangkat dan dia dapati ayahnya yang sudah sepuh tetap maksa ingin jihad. Maka saat itulah sahabat muda ini protes, ayah di rumah aja, ngapain juga ikut, ayah udah tua. Maka kalaulah mereka adalah golongan yang yang imannya iman kadzib, iman palsu alias munafik, justru mencari-cari alasan supaya nggak berangkat. Sebab banyak di antara kita, banyak yang mengakal-ngakali dalil supaya tidak ikut dalam sebuah amal soleh. Dan itu bentuk dari penyimpangan iman. Yahudi itu dilaknat karena dia jidal berdebat yang membuat mereka akhirnya menghindar dari amal. Diperintahkan untuk menyembelih sapi, mereka banyak nanya yang intinya supaya nggak jadi menyembelih sapi. Dilarang mancing di hari Sabtu, mereka cari dalil supaya tetap mancing, dan itulah salah satu tabiat Yahudi. Ya, orang-orang mukmin itu dia nggak cari alasan. Bagi dia adalah mendapatkan kehormatan jihad itu bagian berat dia lakukan. Maka sahabat tuh nggak ada yang pura-pura capek, enggak, berangkat. Ketika ada seorang bapak tuh datang, maka bertanyalah anaknya, udahlah, kata ayahnya, kamu nggak tahu ya ayat ini ya? Kamu nggak baca ayat ini ya? Yang berangkat itu bukan dalam keadaan ringan, yang berat juga berangkat. Ringan di sini maknanya orang-orang seusia kamu yang lagi seger-seger, yang kuat-kuatnya. Sementara yang sikola ya, atau yang berat itu adalah orang tua seumur aku yang sudah sepuh ini. Wajib berangkat. Tidaklah mereka berangkat kecuali atas nama iman. Maka bahan bakar yang membuat seseorang itu memiliki gairah tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal situasi adalah iman. Itulah kenapa pendidikan dasar yang wajib kita tanam dan tumbuhkan dalam jiwa anak-anak kita adalah pendidikan keimanan. Kalau iman ini lalai dan tidak pernah kita tumbuh suburkan dalam jiwa anak-anak kita, maka anak-anak kita tidak memiliki gairah. Wajar mereka beragama bukan karena dasar keimanan, karena iman ini adalah bahan bakarnya. Suatu hari salah satu sahabat diceritakan oleh Abu Dawud ya dalam atsarnya, menceritakan sahabat bernama Jundub bin Abdillah. Ya, kalau saya sebut nama Jundub bin Abdillah, sebagian mungkin nggak kenal siapa tuh. Saya baru kenal ada sahabat nama Jundub bin Abdillah. Tapi kalau saya sebut nama kunyahnya pasti kenal. Siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari kenal. Tapi kalau disebut Jundub, oh siapa? Nah, nama asli Abu Dzar itu Jundub bin Abdillah. Suatu hari Jundub atau Abu Dzar mendapati generasi tabi'in yang semangat sekali dalam urusan menghafal Quran. Tapi ada hal yang mereka lalaikan, pendidikan yang menjadi dasar bagaimana seseorang itu bisa ya menjadi muslim yang paripurna, yaitu pendidikan keimanan. Maka nasihat beliau ini menarik untuk direnungkan. Apa kata Jundub, dan ini menjadi tahapan yang gak boleh kita abaikan dalam mendidik anak-anak kita. Jundub berkata kepada para tabi'in murid-muridnya, ta'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami, kata Jundub, lebih dulu belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Wa nata'allamul Qur'an fazdatna bihi imanan. Pada saat kami belajar Al-Quran, maka iman kami makin bertambah-tambah. Jadi karena dulu udah belajar iman, maka saat belajar Quran pertama kali, imannya makin bertambah. Apa kata
Jundub atau Abu Dzar kepada murid atau sahabat tabi'in ini, wa antumul yaum tu'allimunal Qur'an qoblal iman. Sementara kalian ini lebih dulu belajar Quran sebelum belajar iman. Jadi yang dikritik oleh Abu Dzar atau Jundub ini adalah kebiasaan tabi'in yang lupa memberikan basic atau asas dalam upaya menjaga konsistensi ibadah adalah iman. Makanya kata Jundub, kami dulu belajar iman dulu sebelum Quran. Kata Syekh Al-Utsaimin dalam syarahnya, pembedaan antara iman dan Quran ini bukan sesuatu yang menunjukkan benturan antara iman dan Quran. Tapi iman maksudnya adalah mengenalkan Allah dengan detailnya sehingga membuat setiap hamba merasa mencintainya. Sementara yang dimaksud mengenalkan Quran berkaitan dengan membacanya, hafalannya, tajwidnya. Sebagian orang tua lupa untuk mengenalkan iman, yang ada dikenalkan Qurannya, sehingga anak kita itu dalam hal ini ada yang hafal Quran tapi tidak bergairah dalam urusan iman. Dan ini waspada, jangan sampai hafalan anak kita kayak orientalis. Orientalis itu hafal Quran tapi tidak beriman. Maka yang menjadi dasar pertama menjaga nilai-nilai, itulah dalam ibadah Ramadan itu fokus kita adalah menumbuhkan iman. Dan ini sesuai dengan makna dari bulan Ramadan sendiri yang sejatinya adalah upaya penyuburan iman. Salah satunya mengenalkan Allah dengan seksama. Bahkan ketika berbicara tentang ibadah puasa, bagaimana anak-anak itu diberitahu bahwa puasa itu ibadah khusus untuk Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, saumuli, puasa itu khusus untukku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan khusus membalasnya. Betapa puasa adalah bentuk ibadah spesial yang akan membuat seseorang itu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kenapa? Karena dia menjadi sarana bagaimana puasa itu yang dianggap oleh Allah sebagai khusus untuk dirinya. Maka dalam hal ini seseorang ketika dia menjadi seorang muslim, bagaimana dia, anak-anak kita di momentum Ramadan diperkenalkanlah Allah lebih sering. Jadi jangan sampai yang namanya tumbuhan tauhid ini enggak tumbuh subur. Ingat ketika Al-Quran berbicara tentang tauhid atau iman, diibaratkan dengan sebuah pohon, dan ini adalah permisalan yang harus kita tadabburi bersama-sama. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha tsabit wa faruha fis sama. Tidakkah engkau melihat perumpamaan dari kalimat thayyibah alias keimanan alias tauhid, kasyajaratin thayyibah, laksana pohon yang baik. Jadi yang namanya tauhid itu diibaratkan pohon yang baik. Apa ciri pohon yang baik? Akar menghujam ke bumi, asluha tsabit, dahan menjulang ke langit. Jadi ini permisalan. Maka seorang ayah, seorang guru, seorang bunda, sahabat atau pendidik itu ibarat petani atau seorang petani kebun atau penggarap kebun. Tugasnya adalah menumbuhkan pohon tauhid dalam diri. Yang namanya menumbuhkan pohon tauhid dalam diri anak itu tidak bisa instan dan tidak bisa sekali. Frekuensinya harus sering. Siapa yang pernah nanam pohon kurma, pohon palem, pohon apel pasti tahu. Mulai dari siram setiap hari. Itulah mengapa diskusi tentang tauhid itu nggak bisa sekali gitu. Nah, Allah itu satu ya nak, tidak ada Tuhan selain Allah. Selesai. Setelah itu kita nggak obrolin lagi, nggak nyambung, nggak mungkin anak tumbuh kesadaran tauhid. Makanya harus punya jadwal rutin untuk berbicara tentang keimanan. Ya, dan itu bisa kita mulai dengan sesuatu yang formal maupun non formal. Sesuatu yang formal kita bisa misalnya mengisi sesi kultum setelah subuh, atau misalnya saat non formal saat lagi makan bersama atau lagi ngobrol di ruang tamu bersama. Obrolan tentang tauhid itu bisa dimulai dengan kesadaran anak tentang betapa nilai nama-nama Allah itu menjadi salah satu yang membuat mereka mendapatkan kebaikan.
Itulah mengapa anak-anak mendapatkan pengajaran tauhid dari nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Kita yang ingin kita tumbuhkan tauhid itulah yang membuat anak-anak bergairah untuk tumbuh. Ibarat pupuk yang membuat tanaman itu tumbuh adalah tauhid-tauhid yang menumbuhkan, bukan mematikan. Maksudnya apa? Tauhid-tauhid mematikan. Urutan mengenalkan Allah jangan dimulai dari Allah yang menyeramkan, jangan. Hati-hati yang membuat anak tidak punya gairah dalam agama, gairah dalam ibadah kalau kita mengenalkan Allah dengan urutan yang salah. Salah satunya Allah dikenalkan dengan cara yang menyeramkan. Allah dikenalkan dengan cara yang kadang-kadang membuat anak takut. Yang kita bangun itu jangan rasa takut dulu tapi rasa cinta. Itulah Rasulullah yang mengingatkan basyiru wala tunafiru, beri kabar gembira alias tumbuhkan cinta. Jangan bikin orang lain kabur. Atau Rasul Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Isra misalnya wa ma arsalnaka illa mubasysyira wa nadhira, tidaklah engkau diutus Muhammad kecuali kasih kabar gembira dan peringatan. Jadi kabar gembira dulu baru peringatan. Jadi ini nasihat betapa harusnya orang tua gitu, berikanlah kabar gembira. Makanya anak-anak kalau ingin ditumbuhkan tauhid itu harus sering-sering menunjukkan kebaikan-kebaikan Allah kepada anak. Jangan sebaliknya. Enggak mungkin anak-anak punya gairah dalam usaha agama kalau beragama diperkenalkan dengan cara menyeramkan. Allah selalu diperkenalkan dengan bahasa yang kadang ortu pun kelak akan dihisap. Karena betapa lancang ada ortu yang ngomong begini. Enggak boleh gitu ya. Allah marah lo nak. Allah marah lo. Hati-hati yang ngomong gini, ntar di akhirat ditanya balik sama Allah. Tahu dari mana aku marah? Allah nggak pernah marah sama anak kecil. Apa buktinya? Anak kecil itu kalau mati masuk surga, nggak ada dosa. Tapi betapa banyak ortu yang lancang mengatasnamakan Allah. Allah marah loh. Nah, sebenarnya marah siapa? Emang Allah yang marah? Kita yang marah. Itu yang membuat kadang-kadang anak-anak tidak mendapatkan gambaran Islam itu secara menyenangkan, yang ada menyeramkan. Betapa banyak ortu yang menyebut Allah kalau lagi marah doang kan. Kadang-kadang teriak lagi, ya Allah, Masya Allah, Astagfirullah, Astagfirullah ya Allah gitu tuh. Anak taunya kalau Allah disebut pasti ada sapu yang melayang. Pasti ada piring terbang nih. Waduh, masuk WC nih. Kalau Allah udah disebut, wah alamat bakal habis nih. Betapa Allah dipersepsikan dengan cara yang menyeramkan dari cara kita yang tidak elok. Dan ini akan ditanya oleh Allah. Betapa Islam yang Allah dengan wajah Rahman Rahimnya justru ditampilkan dengan wajah Al-Mutasyaddid, maha galak. Makanya saya termasuk orang yang sedikit keras dalam urusan ini kalau ada ortu yang atau pendidik yang kadang-kadang ya tanpa dengan lancangnya mengatasnamakan Allah untuk sesuatu yang Allah dan Rasulnya sendiri tidak ajarkan. Contoh kadang-kadang menghardik anak di masjid demi ketenangan dengan dalih bahwa orang-orang butuh khusyuk gitu. Suatu hari itu saya pas di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir saya punya program sama anak saya untuk kita jauhlah masjid ya. Jadi Abi batalin nih beberapa agenda Abi, kita sering ke masjid aja ya Jumatan di ini gitu. Sampai saya datang ke sebuah masjid, namanya bagus, Masjid Baitur Rahman. Saya sama anak saya habis wudu, cuman tiba-tiba ini kira-kira 10 menit menjelang azan, tiba-tiba ada sebuah teriakan dari bapak-bapak. Woi! Ternyata ada jadi masjid ini kan pakai prokes, protokol kesehatan, jadi memang saking jamaahnya banyak sehingga tidak muat untuk di dalam, sebagian di luar. Nah, sebagian luar itu anak-anak. Di parkir itu anak-anak. Namanya anak-anak lagi ngumpul kan bercanda ya. Tiba-tiba ada seorang bapak atas nama pengurus itu teriak-teriak, siapa itu? Langsung bapak ini dekatin, keluar kamu, keluar gitu. Saya kaget. Dia bentak-bentak sampai bilang, kalau nggak di belakang, sini kamu, dihitung satu-satu. Saya sampai begini, ini bapak ini kalau menyakiti anak ini, saya nggak akan tinggal diam, saya akan bergerak. Ya, tapi untungnya dia cuma bentak doang. Dan saya nggak mau mengambil keributan karena udah mau azan. Saya ngeliatin anak saya, dia sikapnya udah mulai nih kok kayak gini banget ya. Saya udah mau pikir apa sekarang ya, tapi udah mau azan ya. Akhirnya azan. Anak-anak itu digiring ke belakang. Singkatnya,
sholat tuh saya sampai nggak khusyuk. Demi Allah saya nggak khusyuk tuh. Saya cuma nandain tuh bapak itu ya, nandain bapak itu ya. Saya ngeliatin, selesai sholat, saya liatin. Akhirnya saya datengin orang itu, selesai sholat. Saya salamin dia, saya bilang apa? Saya manggil abang. Bang, saya atas nama anak-anak yang tadi abang bentak, saya minta maaf ya bang. Kalau memang keberadaan anak tadi mengganggu masjid ini gitu. Saya nyoba ngomong sopan. Udah langsung bilang, oh iya habis itu anak-anak gak tahu. Udah jelas gini, iya bang, tapi abang kebayang gak anak-anak yang abang bentak ini? Kira-kira ada gak perasaan mereka nyaman di masjid? Yang ada kalau gak nyaman di masjid, abang kepikir gak kira-kira dia nyamannya di mana? Dia diem tuh. Nyamannya di PS bang, nyamannya di tempat nongkrong. Langsung dia diem. Tapi gini pak, soalnya saya diamanain gitu. Iya saya tahu. Amanah abang sebagai seksi keamanan di sini saya apresiasi. Tapi kalau abang bisa membuat anak-anak tidak trauma, lebih hebat lagi. Emang nggak bisa bang? Abang datengin sampai bilang, nak sudah masuk sholat. Di sini tempat ibadah. Kalau mau bercanda selesai sholat ya. Hari ini kita mau ibadah. Itu lebih baik bang. Abang tahu suara abang teriak itu, anak saya aja tuh sampai gemeter bang. Dia bilang nih orang mau memukul teman-teman dia. Anak saya sampai bilang bi gitu. Dan saya wajib lakukan ini karena apa bang? Nama masjid ini Baitur Rahman. Allah disampaikan dengan cara gini, kira-kira anak-anak tahu nggak? Nggak dapat gambar Allah Ar-Rahman tadi. Yang ada anak-anak merasa Allah tuh mahal galak. Karena di rumahnya aja saya diusir. Nah, hal-hal seperti ini mungkin selama ini kita anggap sepele. Tapi dasar membuat anak-anak itu nggak bergairah dalam urusan agama karena kita menjadi demarketing terhadap produk nama Islam. Islam yang menyenangkan ini yang sejatinya ada kata salam. Salam itu kan menyenangkan, membahagiakan. Itu dirusak oleh pelakunya sendiri. Yang mengatasnamakan Islam khususnya ortu kepada anak. Betapa Rasul saja kalau ada orang marah, nasihat Rasul itu nasihat motivasi, bukan nasihat mengancam. La taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, jangan marah untukmu surga. Rasul nggak bilang gini, iqdab walakan nar. Itu kita. Ya, marah neraka loh. Itu kita. Kita ini gagal mengkampenkan surga dan Islam yang menyenangkan, tapi lebih sering mengkampenkan neraka dan menyeramkan. Makanya bertentangan sendiri dengan yang Rasulullah lakukan. Rasulullah itu kalau ada, ya maaf ya, suatu hari ada seorang sahabat lagi leyeh-leyeh, tahu leyeh-leyeh? Orang lagi berjihad dia malas-malesan sambil pegang kurma, sambil dikunyah. Apa sikap Rasul? Apa Rasul marah, mengancam? Tidak. Apa yang Rasul lakukan? Justru kalimat Rasul inilah kalimat pelajaran buat kita. Rasul bersabda memotivasi anak muda ini, "Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Bangkitlah kamu menuju surga seluas langit dan bumi, ini persiapkan bagi orang-orang bertakwa. Bangkitlah kamu dengan surga seluas langit dan bumi. Sahabat itu ketika Rasul bilang bangkitlah kamu dan diberikan surga, langsung nanya, emang surga seluas langit dan bumi Rasul? Naam, kata Rasul. Kata dia bah gitu. Dahsyat, mantap, luar biasa. Kurma tadi digigit, dibuang sama dia, diberangkat jihad. Kata kawannya, kenapa nggak jadi kamu makan kurma? Nanggung banget. Kelamaan saya masuk surga gara-gara kurma tadi. Motivasi dikenalkan tentang rahmat Allah, memberikan efek gairah, bukan membuat efek orang cemas. Maka kalau ada anak-anak nggak ada bergairah, yang dievaluasi adalah pandangan mereka tentang Islam itu apa? Jangan-jangan adalah yang serem-seremnya. Takut-takutin tentang neraka, azab Allah. Ini bukan yang nggak salah, tapi salah urutan. Menggembirakan itu lebih utama daripada mengancam. Gembirain dulu. Mengancam itu membuat anak setelah gembira nggak berlebihan, tapi happy-nya dulu. Makanya kalau mengenalkan Islam dengan pola-pola yang salah, Ramadan hanya menyisakan anak-anak yang pas Ramadan bahan bakarnya padam.
nggak ada gairah lagi. Kenapa? Nggak ada sesuatu yang menyenangkan untuk bertahankan. Orang tuh kalau berbahagia, bergairah, di-maintain, ya itulah kenapa exposure tentang harusnya orang-orang yang begitu bahagia terhadap Islam ini juga harus dilihat oleh anak-anak supaya anak-anak bergairah. Masya Allah ya nak, tuh walaupun cacat, kamu lihat video ini dah, dia tetap hafal Quran. Gambarkan tentang kebahagiaan orang bersama Islam, itu yang membuat anak-anak mau masuk. Jangan dilihatin yang serem-serem tuh, nak tuh lihat tuh, ini gara-gara dia nggak mau sholat tuh dikuburnya. Jadi yang ditonton bapak ibunya bareng-bareng sama dia ada sinetron azab di Indosiar. Jadi itu jadi tontonan wajib tuh, nak gara-gara nggak sholat wajib 5 waktu, seorang anak mayatnya dipendem nggak bisa banget tuh. Itu doh, itu bukan tontonan anak, nggak ada gairahnya. Yang benar itu yang sesuai mau exposure. Makanya orang tuh kalau mendapatkan exposure tentang sesuatu yang berkaitan dengan cinta, dia akan bergairah. Saya dapat ilmu baru yang saya korelasikan dengan ilmu padu padan di parenting. Saya kemarin tuh agak terheran-heran dengan fenomena anak-anak army yang tergila-gila dengan BTS meal itu ya. Dan saya diskusikan tuh sama istri. Sampai antrian di ya Allah McD itu sampai pikir di luar nalar ya. Dan di luar negeri juga gitu, dimanapun ada BTS meal dijual, laku, laris, bahkan produk ininya lah. Kalau cerita tentang ini panjang, karena waktu kita terbatas, saya cuma penasaran aja. Sampai ada kawan saya yang dia udah lama berkecimpung dunia broadcast, dia bilang, sebagian besar kegilaan ini itu direkayasa untuk menstimulan orang lain untuk gila yang sama. Saya bilang maksudnya gimana? Jadi sebenarnya BTS meal dan sebagainya itu, BTS ya grupnya itu, sebenarnya biasa aja. Tapi para, boleh dibilang, para agensinya mampu membuat sebuah rekayasa untuk membuat orang-orang yang tadinya ngefans biasa jadi terpicu. Contohnya gini, dibikinlah video seorang anak yang gak mau makan kalau gak punya fotonya BTS. Padahal itu rekayasa, kata dia. Sama seperti ada seorang ibu yang di videoin dia mengancam suaminya, kalau aku lagi nonton sinetron Ikatan Cinta jangan ganggu aku, kalau gak kita cerai. Itu ternyata rekayasa. Supaya mengesankan, sinetron Ikatan Cinta itu disukai banyak ibu-ibu, sehingga sebagian ibu-ibu merasa normal ya. Ada ibu-ibu yang saking fansnya, kalau gitu saya juga. Ternyata ini diviralkan. Sama seperti itu metode sekarang tuh, men-setting apa sih istilahnya dalam ilmu komunikasi sosial ya, men-setting kegembiraan supaya menjadi sebuah euforia bersama. Saya kebayang kalau dari sisi pendidikan Islam, kita nggak usah bikin rekayasa, tapi exposure anak tentang misalnya anak-anak di Gaza yang walaupun lelah baca Quran, tontonin. Mereka sebelum tidur, ya itu yang ada tonton. Tontonan mereka itu kalau tentang Islam itu menyeramkan, yang menyenangkan itu di luar Islam. Giliran kalau nonton BTS menyenangkan karena bergerak-gerak. Kalau nonton Islam selalu neraka, isinya adalah ini sesuatu yang mereka akhirnya naluriah muncul. Kalau bahas Islam serem, tapi luar Islam menyenangkan. Kita harus ubah. Makanya kita tampilkan tuh anak-anak yang bergairah. Umur 5 tahun aja dia ini ya. Masya Allah ya, dia sudah ini banget gitu. Harusnya kita tampilkan exposure itu sehingga anak kita pun memiliki gairah. Intinya bangunlah rasa gembira yang menjadi bahan dasar mereka terhadap ibadah yang akan membuat mereka tidak terikat waktu. Mau di bulan Ramadan, mau di luar Ramadan tetap. Kenapa? Karena gairah Islam mereka terus ada membara di kapanpun dan dimanapun. Maka per ortu bangkitkan gairah Islam itu dengan menumbuhkan Islam yang menyenangkan. Salah satu yang saya selalu sampaikan ke anak saya, entah ini efektif atau tidak, tapi saya selalu mengatakan kepada mereka, nak, Abi ingin kamu bahagia bersama Islam. Sekiranya kamu tidak merasakan bahagia bersama Islam, maka itu kesalahan Abi. Karena belum mengenalkan Islam dengan benar kepadamu. Karena barang siapa yang mengenal Islam, niscaya dia pasti bahagia. Itu yang saya sampaikan. Makanya kalau anak saya nggak bergairah dengan itu, berarti tandanya saya belum mengenalkan Islam dengan bahagia. Itu membuat anak-anak
saya ternyata alhamdulillah termotivasi untuk bangun sebelum subuh, tahajud tanpa dibangunin, bahkan baca Quran itu di sepanjang tempat, bahkan murojaah. Salah satu yang saya memuji Allah karena itu. Saya berpikir, ya Allah ternyata mereka punya bahan bakar sendiri. Sehingga zikir maksurat pagi-pagi nggak perlu kita ngomongin. Karena dia sudah ini. Salah satu pertanyaan yang pernah saya tanyakan ke anak dan akhirnya membuat anak-anak protes itu, yaitu ketika saya nanya, nak udah sholat belum? Akhirnya anak saya bilang, Abi nggak bisa nanya yang lain. Ya pastilah aku udah sholat. Ya masa iya aku nggak menjalankan apa yang aku sukai gitu. Jadi saya menyadari pertanyaan udah nggak sholat itu harusnya jangan ditanyakan ke mereka, tersinggung mereka. Sebagaimana para sahabat emang nggak pernah ditanya udah sholat apa belum. Para sahabat kan nggak pernah ditanya udah sholat apa belum. Kita doang tuh yang nanyanya udah sholat apa belum. Karena menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam itu belum masuk. Para sahabat itu nggak pernah saya temukan hadisnya. Rasulullah tuh kalau nemu sahabat nggak pernah nanya udah sholat belum. Ya, ini menandakan bahwa urusan sholat itu adalah urusan yang menjadi kebutuhan orang tua. Anak-anak itu kalau saking ininya ditanya seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Baiklah, karena waktunya saya mohon maaf karena terbatasnya waktu sehingga pembelajaran kita harus kita sudahi sebagai bahan dasar untuk fokuslah kepada software yang menggerakkan anak-anak tentu semangat dan ibadah, dan software dasar buat anak semangat ibadah adalah tauhid yang terus tertanam seperti pohon yang tertancap kuat akarnya dan menjulang sampai ke langit, dan surat Ibrahim ayat 24. Aku qouli hadza fastaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallah khair kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Bendri Jaisur Rahman yang telah memberikan tausiah agama yang berkaitan dengan pendidikan karakter anak. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan, diberikan oleh beliau, mudah-mudahan bisa diamalkan oleh kita semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Para bapak, para ibu yang berbahagia, selanjutnya kita memasuki kepada acara sesi pertanyaan. Insya Allah ini ada 2 sesi. Oleh karena itu, sesi pertama yang mau bertanya silahkan angkat tangan Ibu Derin. Ibu Derin, mangga kepada Ibu Derin untuk langsung bertanya kepada Bapak Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehatnya ini enak banget sih buat saya, Pak Ustaz. Gimana caranya kalau misalkan anak saya yang umur 5 tahun, saya udah kelas 5 sudah menunjukkan bahwa dia tuh nggak interest gitu, nggak interest sama nggak interest dalam menjalankan ibadah atau nggak interest sama Islam gitu. Dia lebih interestnya ke anime, ke Korea, ke games kayak gitu. Ya saya mungkin itu salah saya sehingga anak saya seperti itu, dan jadi saya tuh sedih juga ya, kata-kata udah sholat belum itu kata-kata yang harus saya ucapkan belasan kali di rumah gitu. Berarti ya Allah, sholat itu udah bukan kebahagiaan buat dia, sholat itu tuh paksaan buat dia gitu. Untuk anak saya yang sekarang kelas 5 SD, untuk yang terlambat, mungkin saya bilang terlambat ya, itu gimana ya Ustaz memperbaikinya? Ya. Baik Ibu, imlakan Allah ya. Pertama, tidak ada kata terlambat dalam pengasuhan. Ya, terlambat itu hanya untuk datang bulan dan gajian ya, nggak ada. Yang namanya pengasuhan itu batasnya adalah sampai datang kematian. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datangnya kematian. Jadi kalau umur anak itu masih 40-50 selagi masih hidup, masih sempat kita. Yang kedua, yang harus kita evaluasi, adakah yang dialami anak namanya luka pengasuhan. Luka pengasuhan itulah yang menjadi dasar anak-anak menolak segala hal yang disampaikan oleh orang yang melukainya. Karena kan rumusnya sederhana, Bun.
anak-anak itu nggak kayak santri. Kalau santri itu unzur maqala wala tanzur manqala. Lihatlah siapa apa yang bicarakan. Gangguan ya sinyal. Assalamualaikum Pak Ustadz. Oke. Oh, udah masuk. Waalaikumsalam, bentar. Baik ya. Ada masalah tadi jadi kami dua layar, satu layar tes. Masih putus-putus Ustadz, punten. Bentar. Nang. Tes. Suara masuk? Udah Ustadz, masuk. Halo? Halo Ustadz, masuk. Alhamdulillah. Halo? Udah ada suaranya Ustadz. Halo? Halo Ustadz. Udah masuk Ustadz. Masuk Ustadz. Udah oke. Sudah ya? Sudah Pak Ustadz, sudah masuk. Satu layar mati, jadi saya mengandalkan sekarang dari satu layar yang lain. Jadi tadi nggak nampak wajah dari ayah dan bunda gitu ya. Nah, kembali bahwa ketika tadi Ibu membahas tentang itu, anak-anak itu tidak pakai rumus yang selama ini kita sebut sebagai ya santri itu yang lihatlah apa yang bicarakan jelas. Anak-anak tuh punya rumus sederhana. Lihat siapa yang bicara. Kalau yang bicara itu orangnya menyebalkan, nggak bakal didengerin. Ya, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Itu anak zaman dulu. Kalau anak zaman now nggak gua biarin masuk kuping gua satupun. Karena kalau masuk kuping kiri, keluar kuping kanan masih ada yang nyangkut gitu. Itulah mengapa salah satu PR-nya sebagian orang tua itu jangan fokus kepada konten, tapi fokuslah kepada pembawa konten. Diri kita itu harus dicintai dulu. Makanya kaidah penting para ulama adalah connection before correction, at-ta'lif qabla ta'rif. Ikat hatinya sebelum kau ngasih tahu. Maka memang kenapa saya angkat lagi fenomena BTS Mills. Kenapa orang rela beli padahal nggak pernah ketemu? Karena saking ngefansnya. Saya kebayang kalau tiba-tiba personel BTS ini masuk Islam tuh ngajak sholat. Semua orang sholat semua tuh. Saya kebayang kalau tiba-tiba personel BTS Mills ini misalnya dia dapat hidayah, dia ikut pengajian. Semua anak tuh ngaji semua tuh. Kenapa? Saking ngefansnya.
Saya punya kawan itu psikolog, itu cerita itu dia punya murid yang ngefans banget sama Cristiano Ronaldo. Sebelum peristiwa yang Coca-Cola itu, Ronaldo itu kan followernya 299 juta di IG. Ya, itu sampai suatu hari Ronaldo itu ngiklanin produk sampo, nggak usah saya sebut merek samponya. Kawan saya cerita itu muridnya langsung beli sampo itu padahal kepalanya botak, bayangkan. Kepala botak beli sampo kan nggak nyambung. Pertanyaannya kenapa dia beli sampo? Karena Ronaldo aja beli. Makanya kesalahan mendasar ortu itu lebih banyak nasihat sebelum dicintai. Lebih banyak nyuruh sebelum dikagumi. Harusnya dikagumi dulu, dicintai dulu. Nah, hal yang harus ibu lakukan sekarang apa? Cek. Jangan-jangan anak punya luka pengasuhan yang bisa jadi itu turun-temurun. Dari awal mungkin dari umur 2 tahun, jarang dipeluk, sering dibentak, atau umur 3 tahun dia melihat konflik antara bapak dan ibunya. Banyak hal yang bisa lakukan. Itu namanya luka pengasuhan yang efeknya itu seperti saya yang sampai sekarang saya paling gak suka belajar biologi. Jujur Bunda Derin, saya paling benci belajar biologi. Dari mulai SMP, SMA, kalau belajar biologi saya menghindar. Kenapa? Karena trauma saya sejak SMP saya ketemu guru biologi yang galaknya luar biasa. Saya sampai dilempar pakai apa ya itu. Dulu kaget saya. Mohon maaf. Status saya itu juara umum dari SD. Saya juara kelas, saya ranking 1. Tapi kebetulan pada saat saya mulai SMP, saya dapat guru biologi, SMA, galaknya luar biasa. Padahal saya juara kelas di situ, hanya karena saya nggak bisa menjawab itu, langsung saya dilemparin, langsung disuruh keluar. Setelah itu saya paling males saya ikut belajar biologi, sampai kelas 2, kelas 3. Alhamdulillah saya lulus tetap dengan prestasi, tapi khusus belajar biologi, jeblok saya. Tahu kenapa? Bukan biologi yang salah. Tapi yang menyampaikan itu yang menyebalkan. Saya bilang, oh enggak, gue malas gue. Gitu. Sekarang kalau ditanya bagaimana, jangan fokus kepada anak mau sholat. Fokuslah jadi ibu yang dicintai aja dulu. Fokuslah jadi ibu. Makanya saya sarankan ke Bunda Derin, sempat ini pembahasannya panjang. Saya punya program sharing class, judulnya Membayar Utang dan Membasuh Luka Pengasuhan. Itu setiap bulan kami adakan, selain saya ada namanya Kak Hilman Almadani psikolog yang membantu ibu nanti membasuh luka jika itu terjadi sama anak. Kalau terjadi sama pasangan, membantu pasangan supaya membasuh lukanya. Kalau itu terjadi sama diri kita, maka kita bisa membasuh luka dari orang tua kita. Biasanya tuh kita yang suka marah-marah juga punya beban luka dari ortu kita. Maka kita turunkan ke anak. Ingat, warisan yang tanpa sadar kita turunkan dari masa ke masa selain harta dan utang. Artinya selain harta dan utang namanya amarah. Amarah itu kadang kita wariskan tanpa sadar. Atau sebut luka pengasuhan. Yaitu mungkin, nah itu di slide Sarah di sini tuh ada keterangan ya di saya juga nggak begitu jelas bacanya, tapi di situ ada penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Enggak ini. Belum dengar Pak di mute. Mohon maaf Ustaz, belum di itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Derin. Bagaimana Ibu Derin, sudah terjawabkah? Mudah-mudahan sudah terjawab ya pertanyaannya. Baik Pak Ustadz, ada pertanyaan lagi nih via chat dari Ustadz Padel. Assalamualaikum MC. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah perlu kita untuk membuat GBHK, garis besar haluan keluarga, untuk menentukan visi misi keluarga ke depan? Tafadhol Ustadz untuk menjawab. Salah satu tugas ayah memang membuat itu. Makanya pepatah yang selama ini kita dengar, al-ummu madrasatul ula, dilengkapi oleh Dr. Ali Al-Qaimi dan kalimat al-ummu madrasatul ula wal abu raisuha.
Ibu madrasah pertama seorang anak dan ayah adalah kepala sekolahnya. Jadi ayah itu disebut kepala sekolah dan salah satu tugas kepala sekolah menentukan yang namanya GBHK yang itu dipraktekkan oleh Ibrahim. Ibrahim itu punya GBHK. Disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 35, 36, 37. Ya, dalam doanya beliau berucap Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi inna hudna adlanna katsira minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar' inda baitikal muharram. Rabbana lilqimus sholati faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Silakan baca. Itu tentang GBHK-nya, mulai dari urusan akidah dia pikirin, urusan ibadah, urusan akhlak, bahkan urusan life skill dibahas oleh Ibrahim di dalam ayat ini. Maka ortu juga penting. Ya, khususnya para ayah. Ayah kepala sekolah ini mewujudkan yang membuat bunda bisa menjalankan operasional teknis yang ada di rumah sebagai madrasah itu dengan ya visi misi dan GBHK dari ayah bundanya. Dan untuk GBHK ini bisa diwujudkan oleh ayah secara langsung atau didiskusikan bersama istrinya. Ya, bisa wujudnya nilai-nilai. Kalau di keluarga kami itu GBHK itu nilai-nilai dasar ada 5. Kalau saya nyebutnya 5, anak-anak sudah tahu namanya SKKKM. S pertama spiritualitas, kita tulis di situ Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kemudian K kedua adalah kebersamaan. Kemudian yang ketiga adalah K-nya kasih sayang. Yang keempat K-nya adalah keterbukaan. Yang kelima adalah menjaga kehormatan. Itu nilai-nilai dasar saya buat dan istri saya juga tahu. Itu yang kita terjemahkan ke anak-anak, nilai dasar yang merupakan GBHK yang membuat anak-anak tahu bagaimana nilai-nilai ini dalam keluarga. Spiritualitas, kebersamaan, kasih sayang, keterbukaan, dan menjaga kehormatan. Itu bisa dipraktekkan, semua bisa. Ya, kalau saya memakai singkatan SKKKM karena nama sekolah anak saya SKKM, Sekolah Komunitas Kebun Main. Jadi biar dihafal aja sama mereka. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Gimana Ustaz Fadel, sudah terjawabkah? Kayaknya Ustaz Fadel ini mau menikah nih. Padahal beliau belum menikah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz Fadel, kita doain. Mudah-mudahan ya, semoga dapat mendapatkan jodohnya. Amin Ustaz. Amin. Baik, para ibu bapak, sesi pertama telah selesai, kita buka sesi kedua. Dan perlu diketahui ketika ada yang bertanya, insya Allah Komite Syiah itu memberikan door prize, 3 door prize katanya, kata Pak Adi. Gak tahu apa itu, apa uang, apa gak tahu nih Pak Adi yang tahu. Baik, selanjutnya kita lanjutkan kepada sesi kedua. Silakan bila mana ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya kembali. 2 pertanyaan. Ada Ibu, Bapak? Ibu Muti Arintawati. Mangga langsung baik Ibu bertanya ke Bapak Ustadz. Hatur nuhun Pak Eldi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Muti. Ya, sedikit minta tips nih Ustadz. Anak saya 2 SMP, artinya memang dalam umur-umur yang sedang ingin tahunya segala macam kan Ustadz ya. Termasuk pengen tahu BTS, termasuk pengen tahu anime dan sebagainya begitu ya. Dan tentunya kita sebagai orang tua itu di zaman sekarang kan nggak mungkin kita menutup sama sekali ya, tapi tetap kita berikan kesempatan mereka untuk tahu supaya juga tidak kuper sekali begitu ya Ustadz ya. Artinya hidup di dalam dunia nyata itu ada. Tapi gimana tipsnya Ustadz supaya pada saat kita memberikan kesempatan mereka untuk tahu, itu tetap bisa seimbang begitu, tidak larut dan kemudian ya terjadi seperti tadi BTS Army lah apa segala macam seperti itu ya Ustadz ya. Nah, jadi supaya mereka tidak terlarut di situ, itu mungkin ada tips dari Ustadz yang bisa dibagikan kepada kami. Terima kasih Ustadz. Jazakallah. Wa iyaki Bunda Muti dan juga Ayah Bunda. Yang pertama adalah konsep pendidikan Islam memang bukan sterilisasi. Yang benar itu
kata Dr. Khalid Ahmad Syantut adalah imunisasi. Sterilisasi bukan hakikat pendidikan Islam yang membuat anak nggak boleh, nggak usah tahu, bukan. Itulah yang membuat Rasulullah tidak memagari sahabat setelah hijrah. Udah nggak usah kenalan sama yang lain, cukup di sini saja, tidak. Mereka dibiarkan untuk berinteraksi dengan orang-orang kafir, dan salah satu yang harus dijaga, dan inilah bagian dari konsep pendidikan imunisasi, anak-anak akan bertanya kepada kita tentang pengalamannya, dan ini yang harus dijaga. Itulah membuat kenapa para sahabat itu selalu bertanya. Akibat dari experience yang mereka terima di luar, muncullah ayat-ayat yang dimulai dengan kalimat yas'alunaka. Mereka bertanya tentang, ada sekitar 15 ayat. Kenapa mereka bertanya? Karena mereka punya experience, pengalaman, dan mereka tahu jawabannya ada di Rasul. Maka yang harus kita pahami, hal yang dijaga di masa ini adalah tidak membuat anak-anak itu disterilkan, tapi imunisasi. Salah satunya adalah memastikan mereka itu mencari taunya lewat kita untuk mengkonfirmasi. Bun, Bunda, BTS apa sih Bun? Gitu ya. Jangan sampai ortu mematikan minat bertanya anak. Karena banyak anak yang minat bertanya untuk menunjukkan trust tapi dibunuh dan kalimat, udah jangan nanya gitu. Jangan gitu. Misalnya maaf yang lebih ekstrim ya. Ada yang nanya hal-hal yang sangat sensitif termasuk masalah seks misalnya. Bun, kalau kondom apa? Maaf nih saya agak sedikit vulgar. Ortu ada yang sambil membuat anak trauma. Ngomong nggak boleh, ngomong apa? Kamu siapa yang ngajarin kamu gitu? Awas kalau ngomong gitu lagi Bunda dengar. Maka rasa ingin tahu dia dibunuh sama ortunya. Akhirnya dia nanya ke mana? Ke handphone, ke media. Padahal anak menanyakan sesuatu itu justru karena modalnya trust. Tapi kita mematikan trust itu. Satu, jangan membuat anak-anak itu nggak pernah nanya. Jadi jangan GR. Yang kita khawatirkan kalau anak itu seolah nggak ada masalah. Rahasia mendidik anak di era digital ada pastikan mereka itu no privacy for mommy and daddy. Karena privasi itulah yang akan membunuh mereka. Kita bukan orang tua yang kepo. Jadi salah kaprah juga kalau kita bilang cerita sama mama, bukan. Kamu nggak ada rahasia, bukan. Tapi anak-anak itu secara sadar menceritakan privasinya ke kita karena ada rasa trust, safe, secure, and trust. Makanya bersyukurlah ortu yang apa-apa anak cerita. Bunda, tahu kan temanku ada tuh Bun yang masa dia cakep banget Bun. Tapi Bunda jangan bilang-bilang sama yang lain. Aku naksir deh Bun, dia ganteng banget kayak Song Joong Ki Bun. Mas Song Joong Ki siapa nak? Itu Bun, Song Joong Ki yang itu temannya Song Gokong misalnya, siapalah itu misalnya. Aku tuh ngefans banget Bun. Jangan dibunuh gitu, nggak boleh gitu. Orang Islam nggak begitu. Maka satu, membiarkan anak itu untuk trust itu penting. Jadi kalau anak-anak zaman now, yang paling penting banyak cerita aja. Waspadalah kalau anak sudah mulai memprotek handphonenya, ke keluar kamar lemarinya dikunci, ke keluar rumah kamarnya digembok pakai rantai kapal, ada tulisan jika mendekat bom meledak, nah itu bahaya. Itu dia sedang memberi isyarat, mama, papa urusan kita sebatas pemberi nafkah dan penerima nafkah aja ya. Urusan aku mau curhat, aku sudah punya teman. Urusan aku mau tahu kondom itu apa, pacarku udah ngajarin cara makainya. Waliyahzubillah, ini salah satu fenomena yang mengerikan. Makanya jangan membuat anak-anak itu memiliki privasi. Salah satunya kalau ingin membuat anak itu banyak cerita, satu, kalau anak itu kepo, pastikan kita orang yang mampu memenuhi kebutuhan keponya itu. Bun, BTS apa sih Bun? Jangan cari sendiri di Google. Ini saya itu nggak pernah membiarkan anak saya nyari di Google, biarkan saya nyari. Jadi saya itu sebenarnya nyari gitu, tapi anak saya taunya itu, ya, BTS apa sih Bi? Itu saya ya walaupun bercanda, tapi saya cari itu ada grup boyband Korea gitu, saya cerita. Itu paling penting. Jadi pastikan ini. Yang kedua, ya apapun yang anak ceritakan jangan menuduh mereka sebagai pelaku, walaupun seburuk apapun. Saya pernah anak saya itu cerita yang sedikit vulgar. Saya menyangka anak saya mungkin terpapar pornografi, tapi saya langsung ubah pandangan itu. Saya yakin itu mungkin karena pergaulan temannya. Dan yang ketiga, yang harus kita juga lakukan, jangan banyak nanya.
Salah satu cara membuat anak-anak mau cerita banyak tentang kita, banyak bersharing. Rumus anak-anak muda itu sederhana Bun, apalagi anak SMP. Lu jual, gua borong. Mamah dan papah yang suka berbagi cerita masa SMP-nya, dia akan cerita lagi. Dulu Bunda, waktu SMP itu grup band-nya namanya New Kids on the Block. Dulu kalau setiap tampil tuh, Bunda itu bela-belain dulu pernah tampil tuh. Istri saya itu sering banget tuh cerita, Umi itu dulu kalau ada NKOTB nabung Umi untuk memberitahu ya itu biasa aja dalam hal itu tumbuh kembang yang kalaupun ada kesalahan di masa itu jadi pelajaran. Tapi Umi nyesel deh. Umi bayangin Umi baru sadarnya itu. Ya. Jadi anak-anak itu sudah dapat pelajaran. Jadi akhirnya anak-anak cerita. Saya itu nggak bosen untuk cerita masa saya jatuh cinta. Saya bilang Abi sebelum anak saya nih Umi, Bi Abi sebelum naksir sama Umi pernah naksir sama lain nggak? Banyak. Siapa aja Bi? Ini saya cerita. Dulu Abi pernah waktu SD itu punya teman cantik banget. Cerita saya. Dan itu bagi saya untuk saya jadi pelajaran. Untungnya saya nggak pernah pacaran. Dia bilang naksir aja. Akhirnya anak saya bilang, aku juga Bi. Tapi orang yang nyebelin banget sih Bi. Orang gini-gini gitu. Si ini ya. Iya. Si ini si Hafiz. Iya orang mau banyak ngomongnya. Kalau ngomong kenapa aku suka? Kenapa kamu suka gitu? Ya soalnya dia pinter sama kayak Abi. Abi dulu disukai karena pinter. Jadi saya cerita gitu yang hal-hal yang kayak gitu. Jadi intinya hal-hal seperti anak-anak muda itu dia punya rumus yang itu, jangan banyak nanya. Mendingan banyak berbagi aja pengalaman Bunda. Nanti aku compare dengan pengalamanku. Ya, jadi jangan cerita sama Bunda. Apa sih? Kamu udah punya kamu cerita aja Bunda. Nggak bakalan mau. Yang ada adalah mereka itu kepo banget sih jadi orang tua. Lebih baik cerita pengalaman hidup aja. Apa yang Bunda alami di masa SMP. Selagi itu bukan aib yang dosa besar, ya nggak usah kita. Jangan cerita. Tapi kalau kita pernah mengalami yang sempat yang ngaco-ngaco atau aneh-aneh aja, ceritakan nggak masalah. Ya Allah alam semua. Baik, jazakallah khair kepada Ustadz. Ibu Muti gimana? Sudah terjawab insya Allah ya Ibu? Alhamdulillah sudah tercerahkan. Atur nuhun. Baik para hadirin, para ibu, para bapak, dikarenakan waktu terbatas gitu, jadi mohon maaf pertanyaan selanjutnya akan ditutup gitu ya Bu. Kalau memang mau ada pertanyaan kembali mungkin bisa diadakan lagi nih Pak Adi untuk komite. Mungkin setiap bulan sekali, jangan sampai setiap tahun sekali gitu, mudah-mudahan sebulan sekali nih komite, program komite mudah-mudahan nih mengundang Ustadz, mudah-mudahan gitu ya. Amin. Karena memang ada amanah dari salah satu guru saya, amalan yang paling baik di akhir zaman ini yaitu salah satunya menuntut ilmu seperti ini, kajian gitu ya. Karena segala hal kalau bukan dengan ilmu akan sia-sia gitu ya, ibu bapak, para hadirin semuanya. Baik, para ibu bapak yang saya hormati, dikarenakan waktu sudah terbatas dan sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz Benri Jaisur Rahman, terima kasih banyak atas kehadiran, atas ilmu yang diberikan. Mudah-mudahan Ustadz diberikan keberkahan dan kita semua juga yang mendengarkan mendapatkan keberkahan juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja mungkin dari saya pribadi. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, demikian acara kita hari ini. Terima kasih Pak Ustadz Bendri dan Pak Eldi yang sudah menemani kita untuk acara hari ini. Baik, sebelum kami tutup, tadi yang dapat ini 3 orang ya penanya, Ibu Derin, kemudian Pak Ustadz Fadel dan Bu Muti. Kemudian satu lagi adalah yang pertama masuk ke ruang Zoom adalah Ibu Cucu ya. Ibu Cucu 4B kalau nggak salah tadi ya. Itu nanti bisa forward
alamatnya ke nomor saya yang ada di copywriting ya, Pak Adi gitu. Mungkin itu kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Mudah-mudahan acara kita bermanfaat dan bisa dilanjutkan rutin, bisa berapa bulan sekali, nanti bisa dilanjutkan ke pengurusan berikutnya, karena ini PLD ini kepengurusan komite yang saya ini sudah 2 tahun. Jadi insya Allah nanti bulan Juli itu ada apa namanya pergantian proses kepengurusan yang baru. Nanti sedang kami rancang pemilihannya. Baik Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya kepada panitia, semua juga Bapak Ibu yang hadir. Terima kasih. Pak Adi, izin and meeting for all ya. Siap, terima kasih Pak Yusuf atas bantuannya. Assalamualaikum semuanya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.